Memanas, Alvin Faiz terpaksa telan pil pahit lantaran dianggap menghina ulama karena pengakuannya. Lika-liku Pondok Pesantren Az-Zikra ramai dibicarakan seiring peran Alvin Faiz di dalamnya. Siapa sangka Alvin Faiz justru dianggap telah menghina ulama imbas pengakuan yang dibuatnya. Hal tersebut bermula saat Alvin Faiz menjadi ketua pembina Yayasan Az-Zikra tanpa memberitahuan apapun. Siapa sangka pengakuan Alvin Faiz itu terpampang nyata dalam sebuah karangan bunga yang dikirimkan olehnya saat salah satu dewan pembina meninggal dunia. Dalam karangan bunga itu, Alvin mengklaim dirinya sebagai ketua pembina Yayasan Az-Zikra. Berkaitan dengan hal tersebut, Hani Kristianto selaku Mu'alaf Center Az-Zikra sekaligus donatur Yayasan Az-Zikra sangat terkejut. Ketika Pak Eteng meninggal, tiba-tiba ada karangan bunga mengklaim di karangan bunga itu sebagai ketua pembina Yayasan Az-Zikra Ilham, jelasnya. Di slide berikutnya mengklaim sebagai ketua pembina Yayasan Az-Zikra secara keseluruhan, tambahnya dilansir dari Tribun Seleb. Lebih lanjut, Hani mengatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan wasiat dari Haji Eteng. Diketahui bahwa ketua yayasan diserahkan kepada Ustadz Muhammad Abdul Syukur, bukan kepada Alvin Faiz. Wasiat Pak Eteng sendiri jelas bahwa yayasan disatukan, ketuanya Ustadz Muhammad Abdul Syukur, jelasnya memberikan penegasan. Kecewa sekaligus kaget, Hani lantas menyebut bahwa tindakan Alvin Faiz tersebut telah menghina ulama. Bukan hanya itu, ia juga menyebut bahwa Alvin Faiz seolah menghina jenazah yang bahkan saat itu belum dimakamkan. Wasiat Pak Eteng sendiri jelas bahwa yayasan disatukan, ketuanya Ustadz Muhammad Abdul Syukur. Ini seperti menghina jenazah yang belum dimakamkan dan menghina ulama, tegas Hani menyayangkan. Tak percaya begitu saja, Hani lantas melakukan pengecekan terhadap status Alvin Faiz yang sebenarnya. Benar saja, sejumlah ulama tak bisa membenarkan soal status yang diakui oleh Alvin Faiz. Begitu saya cek ke banyak ulama, nggak ada seperti itu, ucapnya. Dalam kisru tersebut viral isi surat wasiat Ustadz Arifin Ilham yang mendadak beredar di media sosial, sebut Alvin Faiz tak layak jadi pemimpin Yayasan Az-Zikra. Alvin Faiz kembali menjadi sorotan netizen setelah isi dari surat wasiat Ustadz Arifin Ilham sebelum meninggal dunia beredar di media sosial. Sebagaimana dikutip dari gridfam.id, Alvin Faiz dituding tak becus mengurus Yayasan Az-Zikra. Salah satu Sekjen Mu'alaf Center Indonesia, Hani Kristianto, merasa tak terima kalau Alvin Faiz memimpin yayasan milik ayahnya itu. Ia dinilai masih belum layak menjadi pemimpin yayasan tersebut. Menurutnya, penetapan Alvin Faiz sebagai pemimpin Yayasan Az-Zikra adalah kesalahan fatal. Lantaran yayasan tersebut bisa saja malah menjadi hancur. Hal tersebut bahkan sudah tertuang dalam surat wasiat yang ditulis oleh Ustadz Arifin Ilham. Di mana dalam surat wasiat tersebut tertulis kalau Alvin Faiz memang belum bisa jika harus mengurus Az-Zikra. Nampaknya sang ayah tahu betul kalau anak pertamanya itu tak mampu kalau harus mengurus yayasan. Pada suratnya ia mengatakan kalau Alvin Faiz lebih cocok menjadi seorang pebisnis. Hal tersebut dibeberkan oleh Sekjen Mu'alaf Center Indonesia Hani Kristianto beberapa waktu lalu. Pada unggahan Instagramnya @henny_kristianto Jumat 9 September 2022, ia membeberkan isi surat wasiat dari Ustadz Arifin Ilham. Dalam surat wasiat tersebut ada 4 poin dan salah satunya adalah soal siapa yang pantas menjadi pemimpin Yayasan Az-Zikra. Ustadz Arifin Ilham membeberkan kalau Alvin Faiz tak layak jadi pemimpin, lantaran ia jago di bidang bisnis sehingga sebaiknya menjadi bisnismen saja. Berikut 4 poin isi surat wasiat soal calon pemimpin Yayasan Az-Zikra. 1. Jika wafat, penerus dakwah beliau adalah Baba Syukur Official
dan akan diteruskan oleh Muhammad Azka Najhan jika sudah mampu dan dewasa. 2. Alvin bisanya usaha bank, jadi bisnismen sajalah. 3. Amer Az-Zikra rahimahullah sudah bisa memimpin zikir, jadi mubaligh. 4. Muhammad jadi muazzin karena suaranya bagus, tulisnya. Kemudian ia menegaskan alangkah baiknya jika surat wasiat tersebut dijalankan. Wasiat hukumnya wajib dilaksanakan dan disampaikan kepada yang berhak, apalagi jika berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia lain, tuturnya dalam unggahan @Hengki Kristianto. Sementara itu, melansir dari gripfm.id sebelumnya, Hani Kristianto juga membongkar borok Alvin Faiz. Sejak wafatnya Kiai Haji Arifin Ilham, Az-Zikra semakin menuju kehancuran. Az-Zikra milik Allah dan milik umat, bukan milik sekelompok orang yang tidak boleh dikuasai segelintir orang untuk kepentingan mereka, tulis Hani. Tanpa basa-basi, Hani menyebut ada orang dalam keluarga Az-Zikra yang telah mencoreng nama baik pondok yang diprakarsai Ustadz Arifin Ilham itu. Ia juga mengungkap kemarahan karena secara tiba-tiba Alvin Faiz menjadi pemimpin Az-Zikra setelah apa yang diperbuatnya. Demi Allah, saya bersaksi telah terjadi pada gurunda Kiai Haji Arifin Ilham. Tidak lama setelah wafat terjadi maksiat yang dilakukan orang dalam. Di antaranya perbuatan zina, hukumnya mati dirajam. Memfitnah keluarga ulama lainnya, dan banyak menyia-nyiakan amanah. Saya sudah buka orangnya depan ulama-ulama, jelasnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Alvin Faiz terkait tudingan yang disampaikan oleh Hani Kristianto melalui media sosial dan menjadi viral tersebut. Berikut ini biodata Alvin Faiz, putra almarhum Arifin Ilham. Melansir dari tribunstyle.com, Muhammad Alvin Faiz lahir di Jakarta pada 4 Februari 1999. Ia merupakan putra sulung dari pasangan Muhammad Arifin Ilham dan Wahyu Niati Alwali. Alvin memiliki seorang adik kandung bernama Muhammad Amer Az-Zikra. Alvin Faiz memulai pendidikannya di SDIT Al-Hamidiyah, Depok hingga usia 11 tahun. Lulus dari SD, ia melanjutkan sekolah SMP di pondok pesantren. Dalam waktu bersamaan, Alvin mondok di 4 pesantren sekaligus, yaitu pesantren Darul Quran Mulia, Wadi Mubarak, Darul Ikhlas, dan pesantren Fajrus Salam. Ia kemudian melanjutkan SMA di pesantren, yaitu pesantren Az-Zikra, yang di Bogor yang didirikan oleh ayahnya. Setelah lulus, Alvin mulai menekuni berbagai usaha. Ia mulai berbisnis menjual makanan dan minuman secara online, di mana warungnya berpusat di daerah Bekasi. Alvin juga menekuni bisnis pakaian muslim seperti baju gamis dan distro. Ia juga mengambil bagian di sebuah agen umroh bernama Umroh Leadership Travel, yang melayani travel khusus untuk suami istri. Di perusahaan travel tersebut, Alvin menjadi figur pernikahan muda yang bahagia sehingga bisa membuat anak-anak muda berani menikah di usia yang masih muda. Alvin juga kerap mengisi acara-acara seperti seminar tentang nikah muda sebagai motivator. Tak heran jika kemudian dirinya memiliki banyak penggemar di media sosial, terutama Instagram dengan 1,5 juta pengikut. Di Instagram, ia banyak mengunggah foto dan video kesehariannya bersama teman dan keluarga hingga mempromosikan produk endorsement.